Dan Al-Quran juga mengatakan, karena kalian lebih memilih menuhankan makhluk, Allah telah menutup hati dan pikiran kalian. Jelas ini. Dua kitab menyatakan tentang kalian. Makanya apapun yang disampaikan kepada kalian, kalian gak akan pernah terima, karena Allah sudah menutup. Bible kalian pun mengatakan seperti itu. Kalian pengumpat, jelas pengumpat. Kalian pembenci Allah, benar. Bibelmu yang mengatakan kalian seperti itu. Silakan kau buka. Silakan buka 1 Roma 23. Silakan buka 1 Roma 23 yang menyatakan. Silakan buka. Bibelmu buka. Buka Bibelmu 1 Roma 20. Buka. Dibuka Bibelmu yang mengatakan aku gak bisa datang. Buka, gak ada. Bangkit di hari kedua. Oke, sekarang ku tanya. Oke, baik itu. Oke, baik. Oke, sekarang ku tanya. Baik. Mana bukti salib Yesus? Mana buktinya? Mana buktinya salib Yesus? Mana buktinya? Mana buktinya salib Yesus? Mana? Mana buktinya salib Yesus dia pernah turun kemari? Mana? Buktikan. Mana bukti salib Yesus pernah turun kemari sebagai bakta? Mana buktinya? Buktikan. Mana salib Yesus yang pernah turun kemari? Mana? Buktikan. Mana bukti satu Yesus? Mana bukti salib Yesus tertinggal? Mana buktinya? Buktikan. Mana? Tunjukkan. Tengok di YouTube. Mana? Tengok di YouTube. Mana bukti salib pernah turun? Ingat ya. Tanpa ada penyalipan maka tidak ada Yesus. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen. Mana bukti salib? Mana? Ada 6 sejarawan yang percaya. Mana buktinya? Bukti. Dengar. Mana? Ya, nyarang lagi capek. Mana buktinya? Ya. Mana buktinya? Tunggu. Bukti pertinggal yang nyata. Mana? Yesus disalib. Mana di Golgota itu? Mana salibnya? Mana salib di Golgota? Mana? Ya, pikir mana? Israel. Mana? Nggak perlu kita pergi, zaman sekarang canggih, ada internet, ada YouTube. Mana? 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 Tunjukkan. Ada situs-situsnya lah. Mana? Tunjukkan. Ku cari di YouTube ini. Ku ketik di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, yang keluar tukang tambal ban yang keluar. Kami mana? Jangan ngejek aja, kami bisa ngelihat Pelban udah satu. Mana? Udah nih. Terus kami ya belum pernah ke Mekah, kami bisa ngelihat kuburan Nabi Muhammad. Mana? Salibnya mana? Mana salibnya? Mana buktinya? Buktinya mana? Bukti. Mana bukti? Kalau ada bukti. Bukti mana bukti? Data mana bukti? Tunjukkan. Buktinya mana? Mana buktinya kalau dia pernah turun tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus, tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Kristen? Mana bukti dia salib? Mana? Buktikan. Tanpa adanya penyalipan Yesus maka tidak ada Kristen. Ingat ya, kalau seandainya Yesus tidak disalib apakah Kristen ada? Kalau seandainya Yesus tidak disalib apakah Yesus ada? Mana bukti salibnya? Buktikan. Mana bukti salib? Buktikan. Mana salib Yesus yang menyatakan dia pernah turun ke bumi ini? Mana pertinggal? Pahlawan nasional semua meninggalkan jejak. Ada bukti yang nyata. Di pengadilan itu kalau hanya berdasarkan tulisan ataupun melakukan kejahatan tidak menggunakan bukti, maka tidak bisa menjadikan acuan. Mana buktinya? Mana bukti historikal? Satu aja pertinggal Yesus mana? Tunjukkan kepada kami. Satu aja pertinggal Yesus, baik itu rambut, sempaknya, rumahnya, sendalnya, apapun itu. Mana? Tunjukkan satu aja. Oke. Ini. Nama orang Yesus percaya. Orang yang percaya Yesus disalib di luar. Aku nggak itu bukti. 1. Flavius Joseph. Bukan itu bukti salibnya, bukan tulisan. Aku tidak membutuhkan tulisan. Fakta. Aku tidak butuh tulisan. Salib mana atau lain, sendal apa Yesus yang ada? Mana buktikan? Buktikan salah satu, sendalnya, salibnya, apanya semuanya. Mana? Bukti. Wujudnya mana? Faktanya. Buktinya. Bukti bukan tulisan. Bukti. Bukan tulisan. Bukti. Buktinya mana?
bukti, bukan tulisan. Buktinya mana pertinggalnya? Buktinya, paham nggak bukti? Kita belanja kasih paket, buktinya mana ya? Buktinya mana? Bukti bahwasan dia pernah turun entah sempaknya. Buktinya mana? Bukti, paham nggak? Bukti. Enggak, itu bukan congor, bukti, bukan congor, buktinya, buktikan kalau Yesus benar datang. Paham nggak bukti? Bukti. Buktinya mana? Mana bukti? Bukan cakap, bukan congor, bukti. Mana buktinya kalau Yesus pernah ada turun? Bukti. Mana bukti? Buktinya mana bukti? Buktinya mana bukti? Buktikan. Bukti mana bukti? Bukti tahu nggak bukti? Buktikan, entah pertinggal. Bukti, paham nggak? Pertinggal dari Yesus satu aja, entah itu sempaknya, entah itu rumahnya, rambutnya, sendalnya, salibnya, mana? Bukti, tunjukkan, bukti, bukan sejarawan, bukti. Buktinya mana? Bukti, mana? Tunjukkan bukti. Jangan nanti hoax. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan buktinya, berarti Yesus adalah hoax, ya. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan bukti, berarti Yesus adalah tokoh fiktif. Ya, jelas ya. Buktinya mana bukti? Bukti pertinggal Yesus satu aja, baik itu salibnya, sendalnya, apapun itu satu aja, tunjukkan. Bukti, pakunya, apanya, semuanya, tunjukkan. Bukti. Bukti, tunjukkan, buktinya, bukti, tunjukkan satu aja, bukti, buktinya, bukti, mana bukti? Tunjukkan satu aja buktinya, buktinya mana? Buktikan, satu aja, buktikan. Bukti Yesus pernah turun ke bumi. Buktikan pernah Yesus pernah turun ke bumi. Buktikan, satu aja pertinggal. Salibnya, apanya? Berarti kalau nggak bisa tunjukkan, dia hoax. Buktikan satu aja. Buktikan aja. Buktikan. Buktikan satu saja, buktikan Yesus pernah turun ke bumi. Apa buktinya? Silakan, buktikan. Baik itu salibnya, apanya, semua satu aja, tunjukkan. Satu aja, tunjukkan. Kalau nggak bisa ditunjukkan berarti hoax. Yesus fiktif. Buktinya mana? Hoax. Yesus fiktif. Mana? Buktikan. Buktikan satu aja. Bukti. Buktinya mana? Bukti. Mana buktinya? Buktinya mana buktinya kalau Yesus pernah turun ke bumi? Mana? Iya, buktikan. Nggak akan kami turunkan sampai bukti itu. Mau usah diturunkan dia, sampai tunjukkan bukti. Tunjukkan buktinya. Nggak perlu sejarawan. Tunjukkan datanya mana? Buktikan mana bukti Yasib? Mana salibnya? Bukti. Ketika didatangi sama cowok nih, bilang aku cinta padamu, Darni. Tembak, bisa ketawa. Ya, mana bukti? Buktinya mana? Bukti. Nggak dinikahinya, Kak. Nggak dikasih emas permata. Buktikan Yesus pernah turun ke bumi. Buktikan Yesus pernah turun ke bumi. Buktikan. Masa salibnya apapun nggak ada pertinggal. Salibnya, sendalnya, apapun satu pun aja. Mana bukti satu otentik yang nyata? Apa? Mana? Buktikan.
Buktikan kepada kami kalau Yesus pernah turun ke bumi, meninggalkan jejak, meninggalkan satu pertinggalan, entah pakunya, entah salibnya, apanya itu mana? Mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Buktikan. Mana buktinya? Bukti. Sampai ditunjukkan nih buktinya. Sampai buktinya ditunjukkan. Jangan turun. Buktikan. Mana? Apa? Tunjukkan satu aja. Tunjukkan. Kami nggak butuh penulisan. Kami nggak butuh dari penulisan. Kami bukti nyata otentik. Bukti otentiknya mana? Nggak perlu sejarawan. Nggak laku sejarawan. Kami bukti otentik. Mana pertinggal Yesus pernah turun ke bumi, baik itu sempaknya, sendalnya, rambutnya, pedangnya, apanya, semuanya itu buktikan. Bukti. Pakunya, bajunya, apanya semua satu. Buktikan. Apa itu? Mana? Apa? Mengenai penyalipan Yesus. Mana buktinya? Mana? Peristiwa. Bukti barangnya mana? Bukti barang. Hei. Bukti barangnya mana? Bukti historical yang nyatanya mana? Woi, bukti. Gak butuh penjelasan. Buktinya. Buktikan. Gak butuh penjelasan. Bukti, bukan penjelasan. Bukan penjelasan. Kami butuh bukti yang otentik, yang nyata, entah salibnya, entah apanya pun, itu satu aja. Sebagai Yesus pernah turun ke bumi, buktikan satu aja. Mana? Zaman sekarang canggih. Saya ketik di internet, apa yang mesti dicari ini? Coba, apa yang mesti dicari di internet? Apa? Mana? Ya apa harus kucari? Apa harus kucari di sini? Mana buktinya? Apa? Bukan secara tertulis ku minta bukti. Mana bukti? Nggak ada secara tertulis. Kalau secara tertulis nggak laku. Oke, contoh kalau di pengadilan, ketika kita melakukan kejahatan, kau menggunakan apa? Kan begitu toh? Kau menggunakan apa? Bukti. Gak butuh congor. Kami gak butuh congor. Buktinya mana? Gak butuh congor. Ini sudah ada tulisan. Gak butuh congor. Buktikan kepada kami. Buktikan. Gak perlu sejarawan. Gak perlu. Bukti yang nyata, historical. Buktinya mana? Salibnya Yesus, pakunya, apanya, satu aja, entah pakunya, entah salibnya, mana, buktikan. Berarti Yesus hoax, fiktif. Berarti Yesus fiktif, nggak nyata ya, teman-teman ya. Berarti Yesus tidak nyata. Berarti Yesus adalah seorang tokoh yang fiktif karena tidak bisa menunjukkan bukti otentik tentang kedatangan Yesus. Ya, buktikan, buktinya mana bukti kami minta, mana? Apa? Pertinggalannya saja apa? Hei, ada kami Nabi Muhammad, dengar ya, Nabi Muhammad, tahu nggak? Ada di situ di gurun pasir ya, ada namanya pohon sahabi. Pohon sahabi ini lebih kurang 1400 tahun. Pohon sahabi ini yang pernah bersandar Nabi Muhammad saat itu lagi berteduh di tengah-tengah gurun pasir. Di tengah-tengah gurun pasir sampai saat ini pohon sahabi itu masih hijau, masih rindang. Itu 1400 lebih. Itu pohon sahabi ada, itu namanya pohon sahabi di tengah-tengah gurun pasir. Semuanya pada habis, tapi pohon ini masih ada. Nah, sekarang apa bukti otentik pertinggal Yesus menyatakan dia pernah turun ke bumi? Entah itu sendalnya, salibnya, pakunya, apapun, satu aja. Buktikan, bukti. Mana? Kuburnya udah hilang kuburnya. Buktinya yang lain mana? Makanya banyak tulis orang Kristen. Bukti. Oke. Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus, benar? Seandainya Yesus tidak disalib, apakah kalian kenal Yesus? Seandainya Yesus tidak disalib, apakah kalian kenal sama Yesus? Seandainya Yesus tidak disalib, apakah Yesus ada? Apakah ada dia?
Hah? Ya kan sudah diwahyukan. Seandainya Yesus tidak salib, oke, dasar kalian mengatakan, dasar kalian mengatakan dia mati dan bangkit, benar? Mati dan bangkit. Seandainya tidak disalib maka dia tidak akan mati, benar? Seandainya tidak disalib dia tidak akan mati. Itu harus digenapi dibuat. Harus digenapi. Apa negara genap dibuat? Apa? Ini bukti loh, bukti sebagai tanda sama kita. Ito, gini Ito, dengar ya. Ada si Singamangaraja. Patungnya di Jalan Singamangaraja. Ada. Terus apa lagi? Patimura. Patungnya ada di mana? Di Padang Bulan. Ada. Apa lagi? Pahlawan-pahlawan. Udah. Terus apa lagi? Terus ini lagi. Ada ini. Mana Yesus? Mana? Salib. Mana? Yang mana? Kupu-kupu. Iya, assalamualaikum. Salam. Oten atau Islam? Islam. Mau ada yang sampaikan? Ya itu, cuman menyampaikan ibu itu pembohong berarti itu ibu tuh. Oke. Masa? Nanti kalau ada Oten menaik kita kasih tempat ya Bang. Yang kita minta di sini bukti otentik. Ingat ya, semua ya bukti sejarawan, apalagi tokoh. Jangankan kayak gitu, semua tokoh-tokoh yang dikenang, yang mulia, misalkan apa, Benyamin S saja seorang artis bisa dijadikan tokoh, dibuat nama jalannya. Karena apa? Karena punya kenangan. Tokoh ya, seorang tokoh. Ini Firaun ada jasadnya. Apalagi? Semua G30 SPKI pahlawan-pahlawan saja ada meninggalkan jejak. G30 SPKI apa? Lubang buaya di mana? Di Kalibata. Ada kan di Kalibata pertinggalnya. Apalagi? Semua ada sejarawan-sejarawan, seorang tokoh-tokoh ada pertinggalnya sebagai kenangan-kenangan buat kita. Tapi Yesus apa? Satu pun nggak ada. Hoax, satu pun nggak ada. Mana? Aku capek, aku cari di YouTube, di internet. Apa sih pertinggal Yesus ini yang menyatakan dia pernah turun? Satu aja, entah sempaknya kek, pakunya kek, apa kek, nggak ada. Loh, emang dia berarti fiktif ini Yesus ini, fiktif kalau gitu hoax. Kayak cerita kan? kancil mencuri ketimun itu. Iyalah, berarti kan sebuah cerita dongeng yang dibuat-buat tanpa ada bukti yang nyata. Jelas ya? Iya. Kalau kayak gitu pun kita bisa buat sebuah cerita dongeng. Oh ini dongeng, apa buktinya? Sebuah cerita dongeng nggak ada meninggalkan jejak. Masa nggak malu sama pahlawan nasional? Bisa pula salibnya di Tarutung. Berarti dia orang Tarutung? Orang Tarutung? Mana? Tanpa adanya penyalipan maka tidak ada Yesus. Dari mana? Dasar mereka karena Yesus mati dan bangkit. Itulah dasar mereka mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu dasarnya. Seandainya Yesus tidak disalib, maka tidak ada kematian Yesus. Nggak ada kematiannya. Makanya mana sebagai bukti salibnya Yesus itu mana? Aku Tuhan. Masa aku nggak bisa menciptakan kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat? Tuhan kok. Ini kok nggak ada apa-apanya. Gila kali ya. Mana? Firaun saja. Mana lebih kuat, kayu atau manusia? Firaun 3000 tahun lebih lama masih ada jasadnya ditinggalkan sebagai petunjuk buat kita semua di sini. Kutinggalkan sejarah ini sebagai petunjuk buat kita agar kita tahu kebenaran itu bagaimana. Ini Yesus nggak ada apa-apanya, satu pun nggak ada. Aduh mati kali Bang. Ya, mana informasi dari Bang Blender nih. Hari inspirasinya begini Bang. Saat ini di mana-mana itu diagungkan salib, apalagi Natal dan sebagainya. Iya. Nah, saat itu seharusnya kalau yang palsunya aja diagungkan, yang aslinya pun harusnya dipelihara, ada bekasnya. Iya. Justru nggak ada. Ini nggak ada apa-apanya. Makanya aku juga bingung, kok nggak ada pertinggalnya. Aku nggak butuh sejarawan. Naik langsung kopi nih, Terinus kok jangan. Aku nggak butuh sejarawan. Tahu nggak, paham nggak? Aku coba cari di YouTube. Nggak butuh. Sekarang gini Ito. Oke, Ito. Oke, sebentar gini Ito ya. Sebentar gini Ito. Kalau kita di pengadilan, di pengadilan, ketika ada seseorang melakukan kriminalisasi, ditanya hakim, kau melakukan misalkan dia apalah pemerkosaan atau apa, pemerkaos, ya. Kau lakukan pakai apa? Pakai apa? Mana buktinya? Oh ini nggak ada buktinya, apa bisa menjadi acuan? Enggak kan? Melakukan kejahatan, apa buktinya? Sajam.
Sajam buktinya. Mana dia sajamnya? Kan diminta sajamnya. Mana sajamnya? Ini buktinya gitu. Ini mana? Oh, Yesus disalib. Mana buktinya salibnya? Mana? Enggak ada, Bos. Enggak ada. Mana? Blender. Hoax. Mana? Mana? Tiada Tuhan Apa? selain Allah. Enggak urus. Mana? Nabi Muhammad adalah rasul. Enggak urus. Saksikan rupanya itu. Enggak urus. Saksikan. Enggak urus. Banyak bukti. Kami minta bukti. Bukti mana? Mana bukti? Bukti mana bukti? Bukti. Bukti salib. Bukti salibnya mana? Salib. Salib. Kenapa aku ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota yang keluar tukang tambal ban? Mana? Tahu di Al-Qur'an. Mana? Bukti. Buktinya mana? Bukti. Buktinya mana? Bukti. Buktinya mana? Buktinya mana? Buktinya bukan congor, bukti. Bukan congor, buktikan. Bukti dulu, bukti. Mana salibnya? Bukti salib Yesus mana? Mana buktinya? Buktikan. Buktikan, bukan congor, bukti. Buktikan. Buktikan, bukti. Di mana buktinya Yesus disalib? Buktikan kepada kami. Di mana Yesus pernah disalib? Buktikan salibnya mana? Pakunya mana? Salibnya mana? Semuanya mana? Bukti bertinggalnya mana? Buktikan, buktikan. Bukti, mana buktinya? Pernah Yesus turun ke bumi? Mana buktinya? Mana salibnya? Mana semuanya? Bukti. Buktikan. Mana salibnya? Mana semuanya? Mana? Buktikan, Mana buktinya? Kalau memang dia Tuhan, buktikan kepada kami. Di mana buktinya? Buktikan. Bukan congor, buktikan. Bukan congor, bukti. Mana buktinya kalau Yesus pernah turun? Bukti salibnya mana? Mana buktinya? Pertinggal sejarahnya, historikalnya mana? Buktikan. Buktikan mana? Buktikan mana? Buktinya, buktikan, tunjukkan. Buktikan, nggak perlu dari sejarawan. Hancur piring ini semua, habis piring, hancur piring, hancur kan semua udah piring, habis bicara. Hancur piring udah, bukti mana? Habis. Buktikan, hancur piring mana? Buktikan, hancur piring udah, mana bukti Yesus pernah turun ke bumi, mana buktinya? Berarti hoax, berarti Yesus tokoh fiktif tidak bisa memberikan bukti. Berarti Yesus seorang tokoh yang fiktif. Berarti selama ini orang Kristen menuhankan Tuhan yang dongeng. Nak tipu. Mana buktinya? Bukti. Mana? Buktikan. Pecahkan lagi piringnya. Hancur. Buktinya, buktinya mana? Bukti tanpa ada penyaliban maka tidak ada Yesus, mana? Bukti hancur piring dah. Hancur piring dah, habis piring udah, hancur. Gara-gara nggak bisa menunjukkan bukti. Buktikan, hancur dah, habis. Beserak semua piringku, habis. Hancurkan, pecahkan lagi piring ini. Hancur udah, pecahkan lagi piring ini. Pecah. Pecah lagi piring ini. Hancur piring ini, habis. Buktikan, habis piring udah, hancur. Mana buktinya? Yesus pernah turun ke bumi, mana? Buktinya hancur. Mana? Mana buktinya? Buktinya mana? Hancur dah, habis piring dah. Beserak semua. Buktikan kepada kami kalau Yesus pernah turun. Buktikan kalau Yesus pernah turun. Buktikan, bukti.
Buktikan kalau Yesus pernah turun. Buktikan, hancur, habis. Buktikan kalau Yesus pernah turun ke bumi. Mana buktinya? Hancur piring lagi dah. Habis piring. Buktikan kepada kami. Mana buktinya? Bukti. Mana buktinya? Buktikan kepada kami kalau Yesus pernah turun. Hancur piring dah. Habis. Hancur piring udah. Hancur piring udah. Habis. Mati kita. Habis piringku. Hancur piring. Donasi piring. Hancur lagi. Habis. Sudah. Piring hancur. Bukti. Hancur piring udah habis. Serak udah. Hancur. Buktinya mana bukti? Bukti. Mana? Hancur piring udah habis. Hancur. Mana buktinya? Habis. Sudah habis piring udah. Habis berapa piring? Enggak bisa bukti. Buktikan. Habis piring udah. Habis. Buktikan. Buktikan. Hancur lagi piring udah. Kue, sayur. Sayur. Bukti. Cabai. Buktikan mana? Buktikan kepada kami di mana Yesus pernah turun ke bumi. Mana buktinya? Hancur piring udah. Habis piring. Mana? Buktikan kepada kami. Mana? Buktikan kepada kami. Buktikan kepada kami. Bukti. Tunjukkan, buktikan. Buktinya mana? Benih mana? Piringku habis piringku habis piringku gara-gara nggak bisa bukti. Habis piring gara-gara nggak bisa bukti. Habis piringku, mana buktinya? Buktikan. Habis piringku habis hancur piring dah. Hancur piring udah. Habis mana? Berserak. Hancur piring dah. Habis. Mati kita. Habis piring udah. Mana piring? Buktikan mana? Buktikan mana? Buktikan mana? Buktikan mana? Buktikan, paham nggak? Buktikan kepada kami. Buktikan. Kau nggak percaya? Bisanya pada nge-report aja kalian. Jangan kemana si Blender? Dulu yang nggak jelas itu nge-report mereka itu naik. Nggak usah kawan-kawan mana? Karena kami kan masih congor-congornya yang ngomong. Apa sibuk? Kami nggak akan pakai congor kalau ibu dari tadi nggak sibuk. Yang pakai congor kami muslim apa kau? Bukti mana? Nabi Muhammad ada peninggalannya. Itu betul kata Blender, semua betul. Kau sekarang mana buktinya coba? Bu Darmi tak kasih ini aja Bu, bilang aja Bu. Kolornya bilang aja Bu gini, Bu. Kenapa aja kolor kau gantinya mau? Flavius, kolor kau aja gantinya mau. Sejarawan Yahudi. Jadi perempuan. Udah. Ayo. Tacitus. Itu sejarawan Bu Darmi, Romawi. tak kasih tahu aja Bu, gini Bu, peninggalannya ada itu yang muda di toko bangunan di Asia Kecil. Bu, ada Bayangkan itu. pakunya Yesus. Enggak ada peninggalan Tuhan. Kalian baru lahir kemarin sore. Untuk kalian bodoh. Kalian baru lahir kemarin sore. Kami baru kemarin lahir sore. Bu Dari lahirnya kapan? 62 sebelum Masehi sampai Yesus lahirnya. Kami lahirnya 62 Masehi. Saya apa kayak malam? Coba. Baru literatur Rabius Yahudi. Makanya itu. Gitu ya Bu ya pantes. Yahudi aja percaya Yesus disalib. Pantes ya Allah. Dia lahir sebelum Masehi teman-teman. Catat Bu Dani lahir sebelum Masehi. Buktikan kalau Bu Dani lahir sebelum Masehi. Oke. 125 sebelum Masehi. Bayangkan itu. Ayo, Bu Dani lahir sebelum Masehi ya, sebelum Masehi katanya. Oke Bu, Iya, dia lahir sebelum Masehi dia. Ngomong kau bukti nggak ada. Kalau dia sebelum Masehi katanya lahirnya. Buktinya. Masya Allah. Ini kan sudah dicatat Google. Umur panjang Bu, umur panjang ya Bu ya. Ayo Bu, buktikan aja Bu Darmi. Bu ya. Keburu malu nanti. Sudah Bu Darmi dibuktikan aja Bu. Semalam pun bukti bukti aja waktu ini mana? dekat sama si Bom. Mana kalau Gak ada pakai layar kan? Dia mau ngasih tahu data. Ini katanya. Aku pun begitu. Klik Google, klik. Kalah Bu. Ada 6 sejarawan. Dia nggak mau masuk ke Superboy Bu. Udah goyang kalian, udah goyang. Ya.
Kalah bu, bom bu, lo jangan malu bu. Bang Bom tambah nangis bu. Jadi kalian mau bilang apa? Bambang sudah kalah sama Juma. Mengakui dia. Kalah bu, jangan bu, kesian bu, jangan inget-inget lagi bu. Bodoh kali kau jadi perempuan. Masa mengenal masa kekalahan Bu Darmi Iya, jangan kesian aja bu. kau tahu. Jangan mengenang masa kekalahan Bu. Kesian nanti Bom nangis, nanti ibu dibenci lo sama Bom, dimusuhin lo bu. Nggak boleh bu, nggak boleh bu, inget-inget bu, nggak boleh. Mana peninggal Yesus? Bajunya, jenggotnya, rambutnya, sepatunya, sendalnya, mana? Kuburannya pun tidak ada. Dimatikan. Pak Bom kan dia itu Mana? Mana coba? Bang Juma tidak beriman kepada bisa menjawab. Tentu lebih percaya lah. Longor kali hidup kau. Dia kalah pun kalah karena peraturan. Kau buta Karena tidak bisa membuktikan. Datanya jelas lengkap. Apa yang lengkap ajaran kalian lengkap apa? Terkalahkan apa? Emangnya dia Tuhan terkalahkan? Sebagai Ngapain awak bangga? Menang karena data dong. Bodoh kali kau hidup. Mana datanya? Bang Juma itu enggak Mikana ini sudah yang selalu berkuar-kuar yang di Romnya Mikana ini. hanya untuk Mana datanya nih? Mana datanya? Mana sementara datanya? Pak Bom Bom Datanya mana? Kalau Bom Bukti. Bukti, mana bukti? Bukti. Buktinya mana bukti? Masa? Mana? ada bukti. Itu contoh yang baik. Buktinya mana peninggalan Yesus mana Bu? Bu Darmi 6 sejarawan. Kalian nggak percaya bunuh diri lah. Mana? Bukti. Bunuh diri kalian nggak percaya kalian ada 6 sejarawan di luar dari kekristenan. Bukti peninggalannya. Kalian aja proses namanya para sejarawan udah bisa tahun yang lalu. Bukan bunuh diri Bu, nanti dibantu Bu. Dicatatkan ini. Bayangkan ini. Bukti peninggalan Yesus mana? Bukti peninggalan Yesus mana? Bukti peninggalan Yesus mana? Sebelum Masehi. Mana bukti peninggalannya mana? Sebelum Masehi itu maksudnya. Mana bukti peninggalan Yesus mana? Itu dia. Mana? Kalian baru. Bukti peninggalan Yesus itu mana buktinya? Entah kalian masih adik-adik. Bukti peninggalan Yesus pernah turun ke bumi mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Itu buktinya. Mana bukti peninggalan Yesus mana? Seorang filsuf. Mana? Itu mana? Mana itu? Mana itu? Blender abad ke Mana? Buktinya mana? Pertinggalannya mana? Kami memang anak Abi. Mana? Ibu Darmi. Bukti. Udah sebelum Masehi ini lah. Bukti peninggalan Yesus mana? Mana buktinya? Mungkin pernah. Mana buktinya? Bukti. Mana buktinya? Moderator kalau Mana? memutin aku. Mana buktinya? filsuf. Sejarah. Yang ada yang memutin moderator. Sebenarnya ada Bang Blender buktinya kain kafan. Ternyata kain kafan diteliti palsu. Oh, kain kafannya palsu kan? Waduh. Palsu lah. Ternyata wajahnya palsu dong. Wah, parah. Palsu dong. Makanya ada ratusan wajah Yesus. Bingung kan Tuhannya berapa? Ya udah bukti, Bu. Aku satu, Tuhannya. Wajahnya sebelum Masehi. Sebelum Masehi buktikan, Bu. Ayo. Bu Darmi ngaku ya lahir sebelum Masehi, dicatat teman-teman yang di bawah. Bu Catat Darmi ya. Bu Darmi lahir sebelum Masehi. Kalah gua abisan. Buktikan kepada kami peninggalan Yesus satu aja. Peninggalan Yesus satu aja. Masa Tuhan nggak bisa menciptakan peninggalan Tuhan dan nggak bisa menjaga? Tuhan gampang dong, masa nggak ada? Masa iya Tuhan masa nggak bisa menciptakan peninggalan satu aja dan menjaga peninggalan itu? Bukan Tuhan tuh namanya. Nggak aja. Masa nggak ada peninggalannya satu aja sebagai bukti nyata? Masa mana? Peninggalan Yesus. Ada Bang Blender. Mana? Tapi susah dijelaskan. Mana? Itu hurufnya Yesus. Hurufnya Yesus. Mana? Aduh, mana? Moderator kerjanya tuh dia nge-mute yang udah menghina Rasulullah di bawah. Mana? Jangan nge-mute aku. Peninggalan Mana? peninggalannya Buktikan. anggur merah.
buktikan satu saja bukti peninggalan Yesus dia pernah turun. Masa Tuhan ini Firaun yang mengaku Tuhan aja meninggalkan jejak. Firaun loh mengaku Tuhan. Ini Tuhan yang sebenarnya nggak ada meninggalkan apa-apa. Aduh, gawat hoax berarti. Fiktif. Yesus, saya coba. Aduh. Jadi siapa yang selama ini punya kitab dongeng? Dongeng. Bisa buktikan kan? Berarti karangan dongeng halu. Karangan itu berarti dongeng. Iya, dongeng berarti dongeng, nggak ada buktinya. Ini aja ngaku sebelum Masehi lahirnya. Iya, nggak ada. Itu namanya mitos. Dongeng berarti Yesus tokoh fiktif yang pernah ada. Sebelum Masehi. Tuh keren. Gak bisa manggil Bu Darni sekarang Eyang, karena sebelum Masehi lahirnya bisa. Tuan Bu Darmi daripada Yesus. Tuan Bu Darmi. Keren Bu Darmi. Ya, kabur. Abang Blender, bagus tuh tadi ya. Kesimpulannya dijadikan tema apa peninggalan Yesus, tema itu. Iya, nggak ada. Kabur. Kita ganti ya temanya. Apa peninggalan Yesus? Apa pula Diki pula katanya. Diki pula. Mana ada yang Diki? Dia dari di bawah. Dikik mana ada yang ngekik? Moderator sabutin dulu bang, selain aku bang. Nggak ada. Naik lagi sini Nggak ada Diki, nggak ada Diki. Orang bilang nggak ada Diki. Kabur. Kabur. Aja di karang-karang apa lebih ngekik. Kita juga kabur. Kabur. Nggak bisa membuktikan satu peninggalan Yesus. Sejarah ini bos, masa nggak bisa meninggalkan jejak? Tuhan masa nggak bisa menciptakan satu bukti yang nyata untuk kita bertinggal? Mana buktinya? Sempaknya, pakunya, salibnya, apanya, satu pun nggak ada. Aku pun aneh, kok nggak ada. Saya mau pergi depan. Saya jangan ngomong. Satu pun nggak ada. Aku tonton itu ya, kalian tonton di YouTube itu si Maya Estianty itu ketika dia di Israel melihat sejarah-sejarah Yesus, nggak ada. Yang ada hanya satu peti, itu di atasnya ada minyak mur, ada tulisan Iso bukan Yesus bos, Iso. Tengok, kalian tengok di YouTube, itu Maya Estianty itu mantan istrinya Ahmad Dhani, kalian tonton di YouTube. Aku tonton itu, ini sejarah di Israel nggak ada satupun, hanya ada kandang domba. Kandang domba itu pun tidak tertulis di dalam kitab mereka. Jadi bukti sejarah Yesus itu apa? Di sana tidak ada Yesus, malah Iso. Loh, ini cemana nih? Berarti fiktif dong, fiktif. Berarti Yesus fiktif. Mana? Kan mana bisa menjadi acuan di pengadilan aja ketika kita melakukan kejahatan, ditanya apa buktinya? Apa buktinya? Kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti, tidak bisa menjadi acuan pengadilan. Ini apa buktinya bos? Apa buktinya? Nggak ada. Berarti selama ini fiktif. Mereka mengatakan kalau Islam Nabi Muhammad fiktif. Ternyata mereka, kalau Nabi Muhammad banyak jejaknya, kuburannya, kalian ketik aja di YouTube, kuburannya, jejaknya, sendalnya, semua ada menjadi sirkal. Ada. Ya. Yang ke Israel tuh Bang Blender lagi ceritain si Maya Estianty, bukan Bang Blender ke Israel. Sebentar. Bunda. Izin. Peninggalan Yesus ada. Yesus itu kan dihitan, kulit-kulitnya kan dipotong. Itu peninggalan Yesus. Ya, izin dulu sebentar, izin. Nah, izin sebentar. Kalian tuh jangan begitu amat lah dengan siapa tadi, si Rasmi. Darni. Ya, si Darmi. Iya, Abah. Oh, janganlah. Pura-pura lupa namanya. Ingatnya Rasmi ya, Bah. Dia itu sudah naksir nih kayaknya. Dia itu sudah naksir ini. Dengar dulu lah. Aku belum jelasin. Aku wajib mengklaim. Aku terus terang aja keberatan kalau kalian memojokkan dia. Kenapa? Dia itu sudah kontrak dengan aku loh. Jadi bini 1 tahun. Om Yesus, tobat udah.
Dulu katanya udah tobat diulang lagi. Kalau digitu-gituin nanti kan ujung-ujungnya dia ngebatalin kontrak aku. Setahun loh dia kontrak jadi bini aku. Tobat. Wih. Dulu bilangnya nggak mau lagi sama saya, tapi sekarang diulang lagi. Allahu Akbar. Jadi Oten, jangan kalian, Yesus selalu mengatakan, jangan kalian menghakimi kalau tidak mau dihakimin. Itu perkataan Yesus. Karena selama ini yang kami lihat, kalian suka menghakimi kami sebagai umat Islam, mengatakan Nabi Muhammad fiktif. Pertama, yang kedua mengatakan Islam agama cabul apa macam, agama telolet macam. Semua yang kalian sampaikan itu ternyata di kalian itu yang terjadi. Ya, kalau kalian mengatakan Nabi Muhammad fiktif, kalian lihat saja kita sama-sama tidak di zaman itu. Semua serba canggih, internet ada bos. Ya, kalaupun kita belum pernah ke sana, tinggal kau buka aja di internet, di YouTube semua ada. Kalau misalkan itu berita hoax, tidak mungkin itu bisa diberitakan, divideokan, nggak mungkin. Dan banyak yang like kalau misalkan hoax, tetapi di komentar-komentar tersebut tidak pernah ada yang mengatakan hoax. Yang like bahkan ratusan ribu, jutaan pun yang like. Dari mana jalannya fiktif? Kalau kalian lihat bagaimana Nabi Muhammad itu jejaknya pertinggalnya, bahkan kuburannya pun masih ada sampai sekarang ini, dikelilingin emas. Kuburannya itu dilapisi emas lagi, begitu kerennya, coba dan dijaga. Iya, Raja Michael Hart itu membuat buku Nabi Muhammad nomor 1. Nah, Tuhan Yesus nomor 3. Ada. Berarti memang fiktif. Ya, ada. Fiktif lah. Ada jejaknya semua. Nabi Muhammad ada. Bang Blender, volumenya terlalu over, putus-putus jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blender cantik tumbang tiga-tiganya. Jadi kalau kalian mengatakan ya Oten ya, jadi apa yang kalian sampaikan itu kembali kepada diri kalian sendiri juga, ajaran kalian. Kenapa? Aku yakin yang kalian dapatkan itu dari bapak-bapak gereja dan pendeta. Karena apa? Memang itulah doktrin ditanamkan kepada kalian. Bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta itu tahu yang bakal merusuhi kalian itu adalah umat Islam. Yang bakal mengusik kalian itu adalah umat Islam. Untuk itu mereka memberikan doktrin kepada kalian, memberikan doktrin kepada kalian. Diberikan doktrin kepada kalian. Jadi doktrin-doktrin itu diberikan kepada kalian agar kalian membenci terhadap Islam. Cuman itu, kalian tidak mampu. Pendeta pun tidak mampu berdiskusi kepada kami. Nggak mampu, bos. Makanya di sini kita simpulkan Tuhan kalian itu pendeta. Pendeta Tuhan kalian. Ya, nggak bisa kalian melawan. Mana bukti yang otentik itu? Mana bukti yang otentik? Nggak malu kalian? Sama sejarawan, pahlawan nasional semuanya meninggalkan jejak. Tapi satu pun nggak ada tertinggal dari Yesus apapun itu. Ingat ya, dasar kalian adalah Yesus mati dan bangkit. Itu dia. Mati dia karena disalib. Seandainya Yesus tidak disalib, apakah ada Yesus? Seandainya Yesus tidak mati, apakah ada Tuhan kalian? Dasarnya ini salib ini. Makanya mana bukti otentik salibnya? Mana bos? Mana? Masa nggak bisa menjaga? Tuhan masa nggak bisa menciptakan sesuatu yang bisa bertahan sampai hari kiamat? Tuhan mudah bagi dia untuk menciptakan kayu yang bisa bertahan sampai hari kiamat. Sedangkan jasad Firaun aja yang mengaku Tuhan ada. Kalian buka di YouTube. Di Mesir sekarang jasad Firaun masih ada menjadi mumi. 3000 tahun lebih lama. Semuanya ada kok. Izin Bang Ben. Si Darmi ku jambak lagi, berani nggak dia naik? Mana berani dia? Mana berani? Semua bangunan masjid, pohon sahabi, semua bertinggal-bertinggal ada. Pohon sahabi itu ada di tengah-tengah gurun pasir. Ada. Tapi kenapa? Ya, itu tadi jangan framing lah. Kalau Diki, jangan framing kalau Diki. Perasaan kali Diki. Mana buktinya? Buktinya mana? Bukti. Buktikan kepada kami. Kami butuh bukti, bukan congor. Bukti sejarah pertinggal Yesus satu aja. Apa itu? Buktikan kepada kami sini, cepat. Darni, kapan kau datang, Dek? Abang udah nggak sabar nih. Yang turunkan aku.
Aku sudah nyut-nyutan ini. Cepatlah, kau kan sudah teken kontrak kau dengan aku 1 tahun jadi bini aku. Cepatlah. Yang sudah disatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Aku udah menyut-menyut ini, udah nyut ini. Cepatlah datang deh. Kayak mana ini suaranya ini? Cepatlah kau meluncurlah ke abang. Abang ini udah gak sabar nunggu ini. Kali ini Darni kayaknya ngeripot nih, nggak ngomong. Mana ada? Kapan kita berjanji ya? Jangan berdusta lah. Aduh. Lah itu di dalam perjanjian baru. Hukum ke-9, jangan bersaksi terhadap sesama. Iya, makanya janganlah kau berdusta lagi. Kita kan udah sepakat. Kau jadi bini aku. Kau jadi bini aku 1 tahun. 1 tahun kontrak jadi bini aku. Cepatlah, ini udah berjalan udah 2 minggu ini. Kau sudah menghilangkan waktu. Cepatlah, meluncurlah. Yuni di Jakarta. Cepatlah, aku sudah menyut-menyut ini. Yuni kali, teman-teman. Sudah nyut-nyut. Oh enggak, jelas ini. Ini nih di kontrak ini namanya Derni Simatupang. Tuh, jelas ini. Namanya aja saya bisa paham itu. Simatupang artis yang malam tunggu panggilan Bang Om. Nah, itu dia. Kamu seharusnya bisa merasakannya. Tidak mungkin. Betul itu. Siang malam tunggu panggilan. Sudah kupanggil udah kontrak setahun. Itu mimpi kali Bapak itu. Mimpi deh. Cepatlah, sudah nyut-nyut ini. Aku ini udah nyut-nyut ini. Nggak ada ya. Si Yuni panggil lah. Si Yuni. Gelambir kau kan panjang, itu enak itu ngejepit. Si Yuni. Aku kan beriman kepada Yesus. Kita udah beda paham, nggak bisa diketemu. Iya, beriman kepada Yesus silakan. Cuman cepatlah, kau sudah kontrak, sudah tanda tangan setahun kau jadi bini aku. Cepatlah datang. Di luar dari yang beriman kepada Yesus tolak. Cepatlah kau datang. Oh, ya aku sudah nyut-nyutan ini. Ditolak. Kalau dia tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tolak. Tapi kau janji ya, kau nggak bau cumi lagi kan? Mana ada makan cumi aku? Cumi, lele, hiu, pare, udang, kerang, babi, anjing, binatang. Ya cepatlah, datanglah. Aku sudah nyut-nyut ini. Binatang buas. Sudah nyut-nyut ini. Ini sudah nyut-nyut ini. Udah nyut-nyut, udah gak tahan lagi nih. Cepatlah datang. Cepat. Masih ada pengikut Yesus yang cepat datang. Cepat. Aku ingin melihat keindahan tubuhmu sayang. Aduh. Aku ingin menatap lekuk-lekuk tubuhmu sayang. Enggak Bang Thomas. Enggak makan babi. Datang. Bagus Bu Darmi enggak makan babi, tapi kok masih nyembah manusia ya Bu ya? Bukan menyembah manusia, kami menyembah Tuhan yang sekarang berada di surga dan akan datang untuk menghakimi dunia. Buktinya mana? Bukti. Oh, berarti dalilnya. Berarti Maria saat itu ngelahirin siapa yang dilahirin Maria? Tuhan atau manusia? Dilahirkan Tuhan yang datang sebagai manusia. Yes. Wih, keren ya. Ya, rahim Maria itu sudah Darni, kau buktikan aja janji kau. Kau bilang mau melayani aku semalam 7 kali. Cepatlah datang, cepat. Tidak ada itu janji palsu itu. Cepat, jangan malu-malu kau. Cepat datang. Enyahlah kau iblis, hai penggoda. Cepat datang. Kau datang kontrak, duit sudah kukirim. Itu dia. Enggak. Jangan dengar itu guys, dia berdusta. Ya, Bu Darmi, jadi Bu Darmi nggak ada ya peninggalan Yesus ya? Fik ya? Ada peninggalannya. Kita kunci jawabannya. 6 sejarawan di luar dari kekristenan. Bukan sejarahnya, yang ditanya peninggalannya, entah itu aku kan belum pernah ke Yerusalem. Entah itu apa. Iya. Saya tanya, adakah peninggalannya? Nggak ada ya? Bang Thomas. Oke, gini aja Darni, kita diskusi baik-baik aja lah. Kalau kau memang umat Kristen ya, kalau kau umat Kristen yang sejati ya, kau pasti tahu hasil rapat konsili Nikea 325 Masehi. Apa aja butir-butir yang dirangkum di sana? Silakan. Rapat konsili Nikea, tunggu ku ambil dulu kanon ya. Ya. Yang pertama dulu yang 325 dulu, coba. Iya.
Ya sebentar, kanon. Kanon itu meriam ya? Kanon itu maksudnya tolak ukur kitab suci itu. Ibaratnya udah disahkan, itulah yang diikuti. Saya pikir Om Yesus kirain mau ditembak pakai kanon. Cari dulu. Kanon itu maksudnya alat pengukur untuk firman Tuhan itu yang akan dipakai. Iya, sudah. Kau carilah itu. Itu sekarang ini karena udah di kanon ini Alkitab, ini yang kami pakai. Yang saya tanya dengan kau, hasil rapat Konsili Nikea tahun 325 Masehi apa aja? Silakan. Tahun 332 Masehi. Untuk apa itu kalian mau bahas lagi? Sekarang yang udah di kanon kan udah Alkitab ini. Ini biar kau tahu siapa sosok Yesus. Nanti kalau seperti itu jadi imannya. Biar kita terbuka, semua yang mendengar terbuka siapa Yesus itu yang sebenarnya. Silakan. Yesus itu sebenarnya Tuhan. Ya, aku tanya dulu dengan kau, hasil rapat dari konsili itu apa aja? Silakan. Ya, biar kita tidak ada kebohongan di antara kita. Inilah kan, asal sudah jumpa kalian. Datanya hilang. Bu Darmi, tak bantu aja Bu Darmi. Dan dulu Bu Darmi kan bingung ya, tak bantu. Bukan bingung, belum dapat. Ya, ini saya sudah dapat ya, sudah hafal. Ini satu ya, dengerin Bu Darmi ya. Satu, menegaskan keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu nomor satu. Ya, nomor dua, menyusun kredo Nisea, syahadat Nisea. Ya. Berarti karangan baru. Paham Bu Darmi? Nah, kita fokus ke yang ini saja, menegaskan keilahian Yesus. Emang boleh Tuhan diangkat lewat konsili, diangkat ben rame-rame? Boleh Bu? Okay. Bu Darmi? Bukan, itu menegaskan kepada umat bahwasanya di kanon keilahian. Enggak, jangan dipelintir-pelintir Darni. Jangan, itu asumsi kau. Itu asumsi namanya. Konsili sama kanon beda. Itu makanya ada kanon. Itu asumsi yang kau utarakan, itu asumsi. Om Yesus dan teman-teman yang lain, kan banyak kekristenan ini yang aneh-aneh, contoh seperti pada saat itu Darni ya, pada saat sebelum rapat itu berjalan ya, para pemuka agama, pendeta dan sebagainya, ahli-ahli kitab kebingungan untuk mengukuhkan keajaran Kristen yang akan dinobatkan. Mereka kebingungan siapa-siapa aja tokoh-tokoh yang akan kita pasang di sana. Itu loh. Ini kayaknya jadi nih Om Yesus. Paham Bu? Nikah. Nggak paham dia. Om Yesus dia nggak paham. Gini Bu, isinya menyusun kan kredo Nisea. Dengerin dulu. Bu Darmi biar pinter nanti. Iya, silakan. Salah satu dari syahadat Nisea atau kredo Nisea itu adalah Yesus Kristus itu diangkat sebagai putra Tuhan yang dilahirkan bukan diciptakan. Nah ini aneh, dilahirkan tapi bukan diciptakan. Kedua, Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Ketiga, Yesus benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia. Ini apa itu maksudnya? Ya, itulah menegaskan. Berarti siapa yang mengangkat Tuhan kamu menjadi Tuhan? Maksudnya begini, supaya seluruh orang Kristen itu seragam untuk betul sekali Darni, betul sekali. Artinya semua harus mengakui pada saat penentuan Yesus sebagai Tuhan. Iya, namanya juga di kanon. Artinya itu terjadi. Kau dengar dulu sebentar. Artinya itu jauh ya, 300 tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Yesus sudah nggak ada itu. Iya. Paham? Jadi tenggang waktu. Dengar dulu, ya. Artinya dalam tenggang waktu yang cukup lama, hampir 300 tahun berselang, itu terjadi kekosongan Tuhan. Ngerti kau? Ya, kekosongan Tuhan di sana untuk kalian umat-umat Yunani, ya, bangsa Romawi, kekosongan Tuhan saat itu. Makanya berembuklah mereka, kita harus punya Tuhan nih sekarang. Siapa nih yang paling pantas disebut Tuhan? Berembuklah mereka.
Nah, di situ mereka ngambil kesimpulan setelah mereka membuka sejarah 835 sebelum Masehi, cerita Raja Heros, Kekaisaran Agustus. Di situ terangkat semua, tokoh-tokoh itu diambil, ya. Raja Herosnya, istrinya Miriam, anaknya itu namanya Yesus Krios, ya. Paham kau? Disitulah diangkatnya, berangkatnya nama Maria dari sana. Yesus Krios menjadi Yesus Kristus. Di situ juga diangkatnya. Raja Heros menjadi Herodes. Di situ diangkatnya. David menjadi Daud. Di situ juga diangkatnya. Jadi semua itu ya hasil rapat konsili Nikea itu sebetulnya tokoh-tokoh itu semua fiktif. Paham kau? Oke, aku sekarang. Terbuka. Aku yang sekarang. Tadi sudah jelas-jelas dikatakan sewaktu 332 Masehi itu di kanon, isinya 325. Itu aja udah salah sebut kau. Bu Darmi, kamu paham nggak kanon itu apa? Konsili Nicea itu apa? Paham nggak? Maksudnya, kanon itu maksudnya alat pengukur supaya semua orang Kristen inilah Bu, kanon itu tentang ajaran yang ada di dalam Alkitab, Bu. Ya, kanon itu menyusunkan Alkitab itu, Bu. Ya, makanya Injil itu dikanonin. Injilnya dikanonin, Bu. Udah, aku dulu ngomongnya. Ya, kau kanon aja kau nggak paham. Dengar, kanon itu barometernya, alat pengukur supaya kekristenan kayak termometer ya. Imannya. Tetapi kayak termometer masih gitu. Masih ada yang bandel, contoh Warnes. Maksud kau atau yang lain-lain. Gitu ya? Masih banyak orang yang menolak Yesus Tuhan, dia hanya utusan. Itu maksudnya ada kanon. Udah. Nah, tetapi seluruh orang Kristen harusnya kesimpulannya ya konsili Nikea itu kau dengar baik-baik ya. Kesimpulannya dengar dulu intinya dari tadi Bapak yang ngomong, dengar dulu biar ku jelaskan dengan kau tuh botol masalahnya sok pinter. Sekarang ku jelaskan dulu, kau diam dulu sebentar. Udah 50 tahun. Kau diam dulu sebentar, congor. Diam dulu congor kau itu sebentar. Bukan kalian yang congor. Kau diam dulu sebentar. Kau ini manusia bukan? Jangan, itu enggak narah kalian untuk kau manusia bukan? Disuruh diam enggak mau diam ini. Kau manusia bukan? Iman kami. Kalau kau manusia disuruh diam pasti diam. Tugas kami mengajari kalian tentang Alkitab. Dengarkan dulu, kami tidak butuh diajarkan. Kami yang mengajarkan kalian. Di dalam kekristenan. Diamlah dulu, congor. Congor babi, diam dulu. Masa orang diam dulu. Saya akan clearkan ini. Kau sepertinya kau kesurupan, nggak mau dengar. Malu kau, malu. Masa kau mengajari aku yang mempunyai Alkitab? Malu kau. Kau bukan Alkitab. Kau yang menerangkan. Kau malu. Aku botol, ku dengar. Kau malu. Yang tidak beriman kepada Alkitab. Kau malu. Kepada aku. Saya ini bukan bicara iman. Sekarang bukan bicara iman. Saya bicara sejarah. Iya. Yang saya bicarakan ini sekarang ini. Bu Darmi tenang dulu. Kalian aja yang ngomong. Iya, makanya diam dulu kau. Oke, kita mau belajar sama Bu Darmi. Om Yesus izin, Om Yesus. Kita mau belajar sama Bu Darmi nih. Bu Darmi, kanonisasi itu apa, Bu? Dengar ya. Kanon itu maksudnya alat pengukur kitab suci itu. Ya, alat pengukur kitab suci itu supaya seluruh Kristen serempak. Begini, itu salah. Di luarnya itu bidat. Begitu. Salah. Konon itu berarti orang. Luruskan dulu Bu Darmi, pinter Bu Darmi. Giliran Bu Darmi diam, kita yang ngomong ya. Kanonisasi Alkitab itu adalah proses, Bu, di mana kitab-kitab yang dianggap suci dan memiliki otoritas ilahi yang sesuai dengan iman kalian dimasukkan ke dalam Alkitab, itu namanya kanonisasi, Bu. Kalau konsili itu beda lagi, Bu. Nah, Ibu aja gini nggak paham, makanya kita bingung. Konsili itu adalah pertemuan resmi para pemimpin gereja, seperti uskup, para teolog dan lain sebagainya, membahas dan menetapkan sebuah ajaran doktrin dan aturan-aturan gereja. Jadi beda antara konsili dan kanonisasi. Kenapa Ibu samakan? Itu loh.
yang mau dibantah teman-teman muslim. Jadi kalau ibu nggak tahu, jangan menjelaskan. Bilang aja saya nggak tahu bang, gitu loh. Selesai. Enggak. Siapa bilang aku nggak tahu? Kan udah ku ajari. Kanon itu dengan ngajarin salah gimana ngajarin salah? Itu hampir sama. Itu semua menyeragamkan. Keimanan kami. Sama. Ya, semua bapak-bapak begereja. Nenek kau kiper hampir sama. Itu nggak ada kesamaannya sama sekali. Untuk menerapkan keimanan kami itu supaya seragam gitu. Jadi itu makanya diadakan kanon, diadakan konsili gitu. Iya, kanon dengan konsili itu berbeda. Iya, hampir menujunya itu. Nenek mau kiper, hampir. Nenek mau kiper. Gini. Kalau kanon itu berasal dari bahasa, dan bahasa Arab juga sama kanon. Kanon itu dari kata konun. Konun itu aturan. Jadi memang ketika udah kacau sesuatu, dibuat sebuah aturan. Kalau konon idari itu berhubungan dengan administrasi. Tapi keberhubungan dengan agama, teologi, itu mengambil pada pendapat petinggi-petinggi menjadi aturan yang baku, itu konun. Nah, bahasa kafirnya itu kanon. Nah, itu makanya bahasa Indonesia nggak ada gitu untuk itu. Orang Kristen harusnya belajar bahasa Arab lah kalau mau memakai bahasa Arab. Dengar. Kanon itu maksudnya daftar kitab suci yang dianggap beroritas. Nah, itu pinter. Itu pinter kau. Itu pinter. Sekarang ya, konsili itu. Dengar. Kalian yang kuajari. Dengar, sudah kubenarkan itu. Setelah sudah ada iya, sudah. Sini aku jelaskan sekarang biar kau pintar. Konsili juga. Ngoceh terus kau. Gantianlah ngomong itu. Jadi kau sudah bilang, kau jelaskan tadi tentang kanon. Udah betul, merangkum semua kitab-kitab yang sudah pernah ada, diambillah, disaring mana-mana yang harus diakui kebenarannya. Itu kanon namanya. Sedangkan konsili ini adalah rapat untuk mencari persetujuan bersama untuk menegakkan sebuah ajaran baru, yaitu Kristen. Iya. Jadi bukan masalah kitab yang dibahasnya itu. Paham kau? Ya, tapi masalah. Tetapi pakai tapi. Iya dong. Ngapain petinggi-petinggi agama? Iya, itu untuk membentuk ajaran baru, namanya ajaran Kristen. Iyalah. Kalau kanon itu bukan masalah Kristen. Yang namanya kanon itu bukan membahas soal kekristenan, tetapi membahas merangkum kitab-kitab yang pernah ada. Yes. Nah, udah di kanon dengan konsili. Dengar. Jadi urusan kanon dengan konsili itu enggak nyambung. Iya. Nyambung. Aduh, kanon kan merangkum Alkitab. Konsili itu pertemuan rapat. Dirapatkan apa yang dirapatkan? Ya Alkitab ini yang dirapatkan. Bukan Alkitab yang dirapatkan, tapi pengukuhan nama-nama yang akan memperkuat ajaran baru tadi, yaitu Kristen. Harus punya Tuhan, harus punya sejarah, harus punya nabi, punya rasul. Itu yang disusun di sana. Iya. Paham kau? Nah, Bu Darmi. Paham. Bu Darmi, gini Bu Darmi. Waktu di Konsili Nicea, Alkitab itu sudah dikanon atau belum? Waktu konsili rapat-rapat, ya belum lah. Nah, berarti nggak masuk itu, nggak masuk berita acara itu. Namanya rapat dulu mereka. Habis rapat barulah mengkanon. Gimana? Ngaku kan kau kan belum ada. Tidak. Jadi di rapat konsili itu tidak membahas tentang pengkanonan. Belum. Paham kau? Setelah terbentuk Kristen, terbentuk oknum-oknum yang harus memperkuat ajaran Kristen. Setelah terbentuk semua, setelah disepakati, muncullah namanya Kristen. Baru disusunlah kanon, ya. Semua kitab-kitab yang pernah ada itu dirangkum menjadi satu. Itulah kanon namanya. Setelah hasil rapat itu putus, ngerti kau? Iya. Ya sudah, kalau iya, ngapa kau ngotot lagi?
ngototnya kalian itu menganggap aku ini nggak ngerti kemana. Kau memang bodoh. Kemana arah? Kau bodoh, notol, alias bodoh dan tolol. Sekarang Alkitab kami ini inilah alat pengukurnya. No comment. Kenapa kalian lagi mundur-mundur? Saya tidak bahas kitab. Saya tidak membahas kitab. Darni, yang saya bahas bukan kitab. Sekarang Alkitab ini sudah saya tidak membahas kitab. Jadi apa lagi? Yang saya bahas ya isi dari poin-poin hasil dari Konsili Nikea 325 Masehi itu. Itulah tadi isinya menegaskan keilahian Yesus, menyusun. Nggak ada, belum masuk, menyusun belum ada, menyusun kitab-kitab terdahulu di kanan belum ada itu. Akhirnya ke sana, udah singkat cerita. Belum ada itu. Iya, akhirnya iya lagi mereka kau iya, tapi kau ngotot aja dengan kitab. Iya, udahlah kesimpulannya sampai kita ambil dosa. Di dalam rapat itu, dengar di dalam rapat konsili itu adalah Allah yang Esa. Di dalam keesaan itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu tidak membahas soal kitab. Tidak membahas kitab. Kau ngerti nggak? Ini konsili itu tidak membahas kitab. Itu ayat sisipan, Bu. Bu Darmi tadi sudah dibahas itu konsep itu ayat sisipan. Kalau kau makin kau nampak kan aja. Iya, konsep. Itulah konsep bagaimana konsep kamu itu mengenal konsep kamu itu tambahan manusia. Allah itu. Bukan keberapaan Allah itu, bukan. Keberadaan. Iya, konsep itu sisipan manusia, Bu. Bu Darmi. Kalian juga tauhid di mana ada tertulis di dalam Al-Quran. Jangan lari kau. Di mana di dalam Al-Quran ada ditulis tauhid. Kesimpulannya kau memang buta. Kau memang buta sama sekali tentang hasil rapat konsili. Buta, kau nggak tahu sama sekali berarti. Udah selesai. Rapatnya itu. Allah kami adalah Allah yang Esa. Di dalam sekarang gini aja, Bu, pakai nalar. Ini saya kok greget. Bu Darmi, gini aja, kata Pak nalar aja. Oke, masuk akal nggak Tuhan diangkat melalui konsili? Itu aja dulu. Itu untuk menyeragamkan seluruh umat Kristen agar tidak ada yang salah. Di mana menyeragamkan? Nggak ada. Di situ waktu itu ada kalian rupanya nggak ada rapat di dalam keislaman. Jadi kalau menyeragamkan itu artinya orang-orang Kristen harus satu. Kenapa ada Sia, ada apa? Modal comor. Ya udah sama. Nggak ada. Ya, sekarang saya tanya. Sana mengatakan kotorannya imam itu suci katanya. Ya, yang sana dulu. Gantian dulu. Ya, makanya dengerin dulu. Begini. Dengerin dulu. Nah, itu dia. Ya. Bu Darmi tahu nggak waktu itu ketika ada konsili itu ada berapa kubu? Ada berapa golongan? Ya, adalah beberapa golongan Kristen. Gitu aja nggak paham. Ya, yang jelas jaga sembung makan berbagai agama. Makanya mereka. Jadi begini ya teman-teman begini ya. Dia jawab adalah tergolong dari beberapa Kristen. Padahal Kristen belum dibentuk itu. Dia ngomong beberapa golongan Kristen. Ngawur kau ini. Golongan agama, golongan beberapa. Nah, kau ralat lagi golongan agama. Tadi kau ngomong golongan Kristen. Setelah itu dikanonlah, disatukanlah biar diseragamkan. Itu di luar rapat konsili. Udah sekarang tidak ada di rapat konsili tentang kanonisasi itu belum ada di rapat konsili. Barometer kami di dalam kekristenan. Terserah, tapi di dalam hasil rapat, pada saat rapat konsili itu berjalan, pada saat rapat konsili itu berjalan, belum membahas tentang kitab yang dikanonisasi, belum. Paham kau? Sekarang apalagi sekarang sekereng sekorong membahas tentang yang sudah kami imani ini.
Jadi kesimpulannya hasil rapat konsili itu untuk meminta kesepakatan para pemuka pendeta-pendeta yang kumpul di sana untuk mendapat kesepakatan siapa-siapa yang akan dinobatkan, ya, seperti Yesus menjadi Tuhan, seperti Maria menjadi bundanya Yesus, gitu loh. Mengukuhkan siapa itu Roh Kudus. Itu kepercayaan itu. Jangan lagi ada yang bermacam-macam. Aku ini mau menjelaskan biar kau paham. Kau kan nggak tahu. Aku kasih tahu, jangan sok tahu. Yesus izin. Om Yesus izin. Bu Darmi gini. Bukannya kita itu mau kembali ke masa lalu, bukan, tapi untuk menyadarkan Bu Darmi tentang kesesatannya. Ya, satu, pada waktu itu ada dua golongan Arianus, ya, dan golongan calon Trinitas, gitu loh. Jadi yang Arianus ini tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia hanya ciptaan yang sulung, sesuai dengan Kolosea. Nah, ya, itu dia. Kemudian calon dari Trinitas ini, calon dari Katolik ini, ya, itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya itu disatukan. Karena jumlah dari Arian ini itu sedikit, maka kalah dia. Disingkirkan, diasingkan. Itu sejarahnya. Jadi kamu jangan malu ketika ada yang mengatakan bahwa Tuhan kamu itu diangkat melalui konsili Nisea. Kalau tidak ada konsili Nisea, tidak akan ada Yesus sebagai Tuhan. Itu Bu Darmi. Kenapa kamu malu mengakui itu? Nggak nolak itu. Nggak nolak itu, itu hanya untuk menyeragamkan, untuk mengajarkan kepada umat itu bahwasanya ini loh Tuhan kita, Yesus itulah Tuhan kita, juru selamat kita. Begitu. Iya, berarti Bu Darmi sudah mengakui bahwa Bu Darmi namanya hanya untuk mengajarkan manusia itu agar hari ini Bu Darmi, salah. Nah dulu. Ya, memahami siapa hari Tuhan ini, itu. Ya, dulu, bentar. Hari ini Bu Darmi mengatakan dan mengakui bahwa Tuhannya Bu Darmi diangkat melalui konsili. Keren. Bukan diangkat. Di konsili itu di sanalah diperjelas. Di sanalah diperjelas. Di sanalah diperjelaskan kepada umat bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dan akan datang menghakimi dunia. Itu dia. Konsili itu menobatkan Yesus supaya dia menjadi Tuhan. Mana ditulis dinobatkan? Bukan dinobatkan. Dinobatkan. Makanya kau buka itu hasil konsili rapat. Mengumumkan biar mensahkan kepada seluruh manusia pengikutnya. Dengar. Kau buka ya di Google, dengar dulu sayangku, dengar dulu sayangku, ya. Kalau kau ingin tahu kata-kata dinobatkan, ya dinobatkan, Yesus dinobatkan menjadi Tuhan, makanya kau buka hasil rapat Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Nah kemudian kalau kau ingin tahu sejarah mengungkap tabir misteri kelahiran Yesus Kristus, kau ada di Gramedia sekarang, bukunya udah terbit ya, covernya merah coklat ya, pengarangnya Profesor Dr. Albert Prinsen dari Jerman ya, pemuka agama Katolik ya, itu mengungkap sejarah misteri kelahiran Yesus Kristus. Nanti di sana semua ada semua. Kau baca, pelajarin, biar kau sadar kalau kau selama ini ditipu pendeta. Gitu aja lah. Udahlah Bu, berhenti menuhankan manusia Bu, ya. Oh tidak, nggak bisa berhenti karena Yesus yang akan datang. Dan di dalam buku Yahudi juga dikatakan. Bayangkan di Maleakhi 4. Suka banget Bu Darmi nyembah manusia. Kenapa? Thomas, Maleakhi 4 ayat 1 sampai 5. Di sana adalah hari Tuhan. Hari Tuhan akan datang. Ya, udah. Di dalam kekristenan memang kami mengimani Yesus akan datang. Banyak ayat yang menulis Yesus akan datang. Yesus akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Untuk meyakini umat Kristen. Yang dihakimi adalah orang-orang yang membuat kejahatan. Untuk meyakini umat Kristen yang mengatakan diri dia Tuhan. Mana ayatnya umat Kristen? Nggak ada. Siapa yang membuat kejahatan, Bunda? Yang membuat kejahatan, yang melacurkan dirinya,
yang mengganti-ganti banyak wanita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Siapa? Yang menyembah patung, yang menyembah pohon-pohon, yang mengelilingi hubal. Itu yang dibuang. Jangan lari dari Bible, jangan lari dari Bible, jangan lari dari Bible. Itulah pembuat kejahatan. Jangan lari dari Bible. Pembuat kejahatan. Kutanya kalian dulu, apa jangan lari dari Bible. Sekarang merusak ibadah orang Islam, merusak ibadah orang Buddha, kau boleh bernarasi berdasarkan Hindu, Bible. merusak rumah ibadah Islam, Kristen, Islam. Jangan kemana-mana. Coba kau berpatokan dengan Biblemu. Tunggu ya. Siapa yang dengar. Siapa yang memuliakan demi namamu, membuat mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, siapa itu? Paulus. Ya. Ada sebagian orang Kristen ada. Siapa? Yang disebut membuat kejahatan menurut Yesus siapa? Yang membuat kejahatan siapa, itu Bunda? yang tidak melakukan 10 yang menubuatkan atas nama demi nama Yesus, itu yang membuat kejahatan. Ngerti kau? Yang membuat mujizat demi nama Yesus, itu yang membuat kejahatan. Hukum kedua, jangan membuat bagimu batu. Jangan kau sujud kepadanya, jangan kau beribadah kepada batu itu, kepada patung itu, benda-benda itu. Tiga, jangan menyebut namaku sembarangan. Jangan kau sebut nama Tuhan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu hari Sabtu, hari kudus. Udah kemana-mana dia narasinya. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum ke-7, jangan mencuri. Hukum ke-8, jangan berzina. Hukum ke-9, jangan kami tidak membahas hukum Taurat. Hukum ke-10, kita sekarang bukan membahas hukum Taurat. Yang dikehendaki Bapak. Kita tidak lagi membahas hukum Taurat. Kami lagi membahas. Dengar dulu, congor. Kalau kau melacurkan dirimu, congor. Dengar dulu, congor. Modal congor benar kau ini. Jangan kau wajari aku. Iya, congor sedang beraksi. Congor sedang beraksi. Congor sedang beraksi. Yang ditanya lain, yang dijawab lain. Tidak ada dosa baginya. Aduh, kacau. Sementara Allah menyuruh jangan berzina, jangan mencuri. Buku itu hukum Taurat. Kita sekarang tidak sedang membahas hukum Taurat. Allah ada ayatnya. Yang di bawah kita sedang tidak membahas hukum Taurat. Yang lagi dibahas ini, kesitulah arahnya semuanya. Yang dibahas sekarang ini, ya, siapa yang menubuatkan dengan memakai nama Yesus? Siapa yang membuat mujizat dengan memakai nama Yesus? Coba jawab dulu. Iya, sekarang kita baca. Jawab dulu iya, apanya iya? Jawab dulu siapa itu? Gak boleh pakai congor, pakai ayat. Ayo, itu ayat yang dibacakan itu. Iya, belum pas. Itu masih ngarang. Ya udah, paskan oleh kau. Tapi yang jelas ada itu ayatnya. Ayat 7. Darmi mau kasih perpuluhan nggak? Soalnya bagus sekali tuh nipunya. Mumpung lagi pakai satu perpuluhan. Kau nggak tahu di Islam ada sepersepuluh. Itulah botol kalian kan? Ada di dalam keislaman 1/10. Dengarin. Nggak ada. Ada juga 2,5%. Ada juga 2,5%. Ada. Itu makanya kalian botol. 2,5% dalam setahun. Darni, kau jangan preming. Di dalam Islam ada 2,5% dalam setahun. Enggak ada 2,5%, 1/10. Matilah kau, Mak. Dengerin nih, makanya kalian jangan mengejek-ngejek 1/10. Di dalam Islam ya sekarang kita lagi tidak membahas persepuluhan. Yang kita bahas siapa yang menubuatkan. Siapa yang menubuatkan demi namamu itu siapa? Darmi ini dari tadi training terus ya, Bu Darmi. Kemana-mana dengerin. Lari-lari pertanyaannya. Bu Darmi dengerin dulu. Saya bacakan Alkitab. Bu Darmi dengarkan dengan hikmat, ya. Oke, Bu Darmi siap? Siap. Oke, kita mulai dari sini, Bu Darmi. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga.
melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kita fokus dulu Bu Darmi. Siapa yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi. Siapa Bunda? Jawab dulu. Ya, orang Kristen menyebut nama orang Kristen. Nah, pinter. Suka aku. Kemudian ayat selanjutnya, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa, Bunda? Kehendak Bapa itu yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang Esa. Nah, betul, dan mengenal hukum. Yesus Kristus sebagai kehendak Bapa itu juga 10 hukum. Kehendak Bapa itu adalah menghendaki manusia untuk hidup kekal, betul? Betul. Ya, hidup yang kekal diajarkan Yesus apa, Bunda? Yaitu mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya dan mengenal Yesus sebagai utusan. Pinter utusan. Ya, tapi utusan bagi keislaman nggak ngerti. Utusan yang bagaimana sekarang? Yesus itu firman Allah yang kalau menjadi hidup manusia. Yang kekal itu menurut Yesus adalah mengenal Bapa satu-satunya sebagai Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kenapa kamu utusan yang bagaimana? Bukan utusan seperti Muhammad, Musa, Nabi Daud, bukan kayak gitu, Raja Daud. Bukan seperti itu. Yesus itu bukan utusan seperti manusia biasa. Yesus itu datangnya dari surga, dari Allah itu sendiri. Ini bandingnya ya. Bapak itu sendiri Yesus. Dia adalah firman Allah yang menjadi udah manusia. Keluar lagi dari tema. Berarti Bunda ini bandingnya banding melintir. Makanya Yesus pada hari terakhir. Bu Darmi bilang kami nanyanya kemana-mana lah, kemana-mana. Itu sejalan kemana-mana. Sejalan semuanya itu teman-teman. Kemana-mana Ibu sudah. Nggak bisa aku mengikuti arah kalian. Kalian harus mengikuti arahku. Makanya kita baca ayat per ayat. Ya, kita baca isi dari ayat per ayat itu. Jangan kemana-mana pada dulu. ayat 22-nya itu Bunda. yang penyesat. Bunda Darmi belum selesai ayatnya. Dengarkan dulu ya. Pada hari yang terakhir, ini ucapan Yesus sendiri. Banyak orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Hanya Kristen yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Yang bernubuat dengan nama Yesus adalah umat Kristen dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan atas nama Yesus siapa Bunda? Kristen. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Siapa yang mengadakan mujizat dengan nama Yesus? Kristen. Pada waktu itulah baca juga ayat 15. Jangan hanya itu doang. Baca 15. Ini yang poinnya. Mulai dari 15. Ini poinnya dulu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kepada siapa? Kepada Kristen. Nah, kepada siapa Bunda? Kepada Kristen. Kristen, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat ayat 15 kejahatan. Baca ayat 15 Kalian pembuat kejahatannya, Bun. Iya, jangan di situ saja. Mulai dari 15 itu. Ini kamu nanti ketabuk lagi nih. Jangan bersaksi dusta. Ayat-ayat kitab suci orang lain. Ya, saya bacakan. Bunda tenang aja, saya bacakan. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Iya, dengerin. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sekarang saya tanya, ini adalah nubuat untuk murid-murid Yesus. Nah, siapa kandidat ya yang dimaksud Yesus di sini? Yang sesuai dengan nubuat ini selain merujuk kepada Paulus. Siapa? Paulus itu bukan nabi, guys. Dia itu hanya rasul pilihan Yesus. Jadi kalau dia tidak nabi, murid Yesus tidak nabi. Tidak ada nabi. Sekarang saya tanya. Pinter, kamu setuju saya? Mereka tidak coba nabi. Mereka tidak nabi. Moderator. Kasih aku moderator lagi. 3 akunku nggak bisa sudah. Ya. Dengarkan Bu Darmi, ketika kamu mengakui bahwa mereka bukanlah nabi, kenapa karyanya kamu anggap sebagai kitab suci? Dia rasul. Yang berhak mendapatkan wahyu dari Tuhan siapa? Aja yang congak. Rasul apa Tuhan? Apa nabi?
Bukan rasul nabi, atau nabi? Rasul. Saya tanya, Rasul. yang berhak mendapatkan firman Tuhan, rasul atau nabi? Rasul juga, nabi juga. Sejak kapan di dalam perjanjian lama ada rasul? Ya rasul itu kan itu utusan Allah. Rasul itu hanya ada di perjanjian baru dan mereka itu manusia biasa, bukan seorang nabi. Lah rasulnya murid-muridnya yang ke-12. Itu berarti murid-murid manusia biasa. Kenapa kamu akui? Hah? Oh, kamu yang ketambar itu. Sebentar. Ini 3 muslim turunkan aja dulu. Ada nggak kira-kira apa? Barni, biar bantu siapa? Jangan banyak al muslim. Bari, Islam Kristen nih. Di bawah aja dulu. Rembulan ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, di bawah dulu bang ya. Sebentar, aku mau pesan 2 poin dulu. 2 poin ke Bang Blinder. Ya sebentar Bang Blinder. Sebentar ya. Izin dulu 2 poin. Bang Blinder cantik pernah diculik kan ke roomnya apa namanya itu? Tengkorak kan? Nah ini udah saya. Nah itu contoh aja. Bang Bisma. Bang Blinder cantik pernah diculik kan 2 malam lalu di kamarnya tengkorak merah. Kenapa? Nggak ini contohnya, jadi saya di situ posisinya. Jadi saya mau garis bawahi Bang Blinder, biarkan dulu si Bang Bisma tahan emosinya, biarkan Bu Darmi naik emosinya, tugas selanjutnya saya yang menghandle di bawah gitu. Hanya itu aja. Mau digeruduk. Bang Dani paham saya kan? Di Aulia kan? Tahu aku nggak mau siap. Di Komal Aulia tau kan? Saya paham. Kau kira aku mau? Iya, mana. Tidak, aku mau digeruduk. Jadi biarkan. Kalian. Otak dulu. Di muslim moderator. Jangan lagi. Iya. Benar nih. Pusing aku denger yang mana benar nih. Tahu aku kotor otak kalian, menggeruduk kalian. Siapa yang menggeruduk? Kayak gitu laskar kalian. Siapa laskar? Kau kita aja. Kalian undang-undang apa kau? Coba kembalikan ke diskusi intelektual ya, jangan. Udah balik lagi. Mana jawabannya? Tiap hari kalian undang, Apa siapa juga undang kau? Kau yang mau naik sini juga. Memang kalian penipu, mau menggeruduk kalian. Jangan memaksakan kehendak lah. Kita Islam udah punya keyakinan. Di sini yang bermasalah adalah dan doktrin. Teman-teman muslim, aku aja pun mengalah akun aku 1. Mohon ya 2 lagi turun Islam. Biar jangan dianggap royok. Aku aja pun mengalah. Tolong 2 muslim. Iya. Saya menjelaskan aja Bang Blinder. Kalian ngapain kalian keroyok? Menjelaskan aja. Tugas selanjutnya nanti biarkan saya sehingga tumbang akunnya ya. Silakan ya dinaikkan emosinya. Distandarkan emosi kita umat Islam. Bang Bisma diturunkan emosinya. Jangan sampai naik. Tugas selanjutnya saya di bawah dengan ada 3 tim kami di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Macam mana diskusi kayak gini? Bentar-bentar ngancam. Oke, nyantai. Makanya kau tertib. Mana ada kalian kasih aku ngomong? Kau dengar dulu Derni, ya. Sebentar. Kalau kau ingin berdiskusi dengan baik-baik, ya. Orang kalau lagi bicara, kau jangan potong dan kau menjawab jangan kemana-mana. Fokus. Di mute. Satu lagi muslim siapa mau turun mengalah? Oke, Bu Darmi kita lanjut Bu Darmi. Kita lanjut ya. Rasulullah. Aku turun. Tunggu dulu yang muslim. Satu lagi turun siapa mau mengalah? Itu muslim. Biarkan noten lagi 3 naik di sini. Siapa lagi satu lagi aku turun. Terus untuk yang minta naik. Ya sudah. Aku aja. Aku nggak senang disuruh kroyok ini kata-kata Oten. Udah naik lagi Oten kalian semua sini. Kalian mengatakan kroyok naik kalian. Oten di bawah bilang kroyok naik. Dan bacok kalian di bawah. Oke, izin ya Bang Blinder, saya lanjut ya. Bu Darmi, mari kita bahas ayat ini ya. Naik kalian noten yang mengatakan kroyok Islam, naik kalian di bawah, udah kuturunkan semua, naik kalian noten. Bacot kalian semua. Naik kalian. Ayo, silakan diskusinya yang intelek dikit. Oke, izin ya Bang Blinder. Oke, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Kepadamu ini siapa Bu Darmi? Munya ini merujuk kepada siapa? Murid-muridnya. Woi anjing binatang, diam kalian.
Diam kau. Ya, ayo Bu Darmi, moderator jangan naikkan lagi Muslim, jangan naikkan Muslim, moderator. Kepadamu ini siapa Bu Darmi? Jawab Bu. Turun ya Bu. Ayo Bu, takut. Otaknya takut. Ayo Bu Darmi, waspadalah terhadap naba palsu yang akan datang kepadamu. Kedabamunya nih kepada siapa Bu Darmi? Karena kawanku menyuruh aku turun, turunlah aku. Ya, nanti mereka juga jadi senang hati karena kalian juga. Kau Darmi, jangan turun Darmi, jangan turun. Karena kalian nggak adil. Nggak ada, kau nggak dikeroyok di sini, nggak dikeroyok. Kami mengharapkan kami yang dikeroyok. Mana kau kabur? 22 menit ya, 22 menit ya, 22 menit. Kalau nanti kalian nggak kasih aku ngomong, turun aja lah aku. Karena ya silakan ngomong. Silakan dijawab ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Kepadamu ini siapa? Silakan dijawab. 2 menit. Ya kepadamu. Ini kan nubuatan kepada semua orang. Ini nubuatan ini. Bukan hanya Yesus kepada pada saat itu berbicara kepada siapa? Dia mengatakan ini kepada siapa? Ya pada orang-orang yang di sekitarnya pada saat itu, tapi ini juga nubuatan kepada murid-muridnya. Yang Muslim tahan dulu, yang Muslim tahan dulu, jangan minta permintaan, jangan naikkan moderator. Yang Muslim turun dulu, jangan naik lagi. Aku nggak suka dikatakan di sini keroyok. Yang Muslim, mohon turun dulu. Moderator tolong jangan naikkan Muslim. Turun dulu. Nggak suka aku bilang sini keroyok, Islam keroyok. Sendiri kan sini semua. Saya turun. Aku sendiri. Turunkan aja Muslim. Naikkan kalian semua ten sini. Assalamualaikum. Hebat kali kalian keroyok. Nggak pernah sini keroyok ke malaku. Izin Bang Ben ya, ini banyak yang mengadakan permintaan. Kita nggak tahu Muslim apa Kristen. Makanya begitu naik, kita tanya dia Islam apa Kristen. Saya turun gitu. aja Bang Blender ya. Saya turun juga Bang. Ini banyak turun yang minta ini. Kita nggak tahu siapa yang Kristen apa yang Islam. Banyak yang minta ini. Udah mainkan Bang Thomas, terus mainkan terus gas terus. Kita nunggu Oten semua naik proyek mainkan di sini Oten. Iya, Bu Darmi, ini adalah nubuat untuk murid-muridnya Yesus, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Oke, kepadamu merujuk kepada 12 murid Yesus. Sekarang saya tanya, siapa kandidat selain Paulus yang sesuai dengan nubuat ini? Nah, ini dia. Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Contoh, Paulus apakah mengajarkan mengawini anak-anak kecil? Paulus apakah mengajarkan membunuh? Paulus apakah mengajarkan boleh memukul istri-istrinya? Paulus apakah mengajarkan boleh mengurung istri-istrinya di kamar sampai mati? Paulus apakah mengajarkan rampoklah semua barang-barang orang? Curi semua. Bunuhlah orang-orang yang murtad dari Yesus? Adakah? Nggak ada. Tapi Paulus mengajarkan kebaikan dan kebenaran di dalam kerendahan hatinya. Itu dia. Dari buahnya. Bagaimana buahnya? Apakah Paulus mengajarkan bercabul, mengawini berganti-ganti banyak wanita? Adakah? Nggak pernah. Nggak ada sejarahnya. Paulus. Silakan. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Bu Darmi sama sekali tidak menjawab apa yang saya tanyakan. Malah terkesan menghujat kami, menghujat ajaran kami, menghujat nabi kami. Ada aku bilang Islam. Kan ini kan untuk Paulus, apakah dia dari buahnya? Entar dulu, diam dulu. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Buah dari Paulus. Bu Darmi tadi ngomong saya diam. Membunuh banyak wanita. Gantianlah Darmi, gantianlah. Kau pun tadi dikasih waktu, kau pun ngelunjak. Udah dikasih waktu udahlah. Jangan ganti-gantian lah bicara. Kau pun ngelunjak dikasih waktu. Lanjut Thomas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini adalah nubuat untuk murid Yesus. Kalau ini nubuat tidak terjadi, maka Yesus itu gagal. Karena bernubuat tidak jadi kepada murid-muridnya. Ketika ini kita komparasikan dengan kenyataan, siapa kandidat dari yang dimaksud Yesus ini
selain Paulus, siapa lagi yang dinubuatkan Yesus ini? Siapa kandidatnya yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus, yang mengaku sebagai rasul dari Yesus dengan ajaran-ajaran yang jauh berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Kandidatnya siapa selain Paulus? Sebutkan, jawab sekarang. Jangan ngalor ngidul. Cabut kau, cabut. Kau lagi kalian oten-oten semua, cabut semua udah. Oten-oten lagi yang lain, semua kalian keroyok, kalian mengatakan Islamen keroyok, naik kalian semua, kalian keroyok sini. Bacot kalian semua. Yang taping nggak ada diturunkan, nggak pernah di sini diturunkan. Ah, bacot kau. Mana lagi yang lain, oten-oten. Yang merasa hebat kalian sini naik kalian. Jangan kalian tapping kami keroyok kepala otak kalian tuh keroyok. Kalian yang banyak bacot kalian. Santai bro, santai. Udah. Blender. Menurut kamu Nabi ada? Kalian gini loh, tinggal lihat aja kenapa sih Jaim. Ini kan diskusinya nggak menghujat siapapun. Kenapa pada Jaim gitu loh? Menurut kamu Nabi ada berapa? Nabi ada berapa maksudnya? Iya. Ada banyak. Sekitar 1420-an. Kenapa? 1000? Berapa, bro? 1400-an. Kenapa? 1400, oke. Yang 1400 itu Nabi yang mana yang mengawini bocil? Sekarang saya balik tanya ke kamu kalau gitu. Jawab. Yusuf menikahi Maria pada umur berapa? Menurut ensiklopedia dari Vatikan. Umur berapa Yusuf menikahi Maria? Hah? Kabur kau, malu kau. Malu kau. Sekarang kalau kamu mau menuduh Nabi kami sebagai orang yang mengawini seorang perempuan ya yang masih berumur 9 tahun. Sekarang saya tanya, di mana patokan di dalam Alkitab yang menyatakan wanita harus menikah di umur keberapa? Batasannya tahun berapa? Sekarang saya tanya untuk kalian. Silakan. Kabur lagi. Sabar, Bang. Ini kalian iya. Kita dituduh ngeroyok terus dari tadi. Kabur kan kalian? Nah, ini masuk lagi nih, Petra. Nah, kok coba Petra. Yusuf menikahi Maria pada umur berapa? Datanya mana? Saya tanya. Yusuf menikahi Maria pada umur berapa? Datanya mana ketika kau katakan mencret kau. Ya. Sekarang saya tanya. Balik saya tanya, di mana Alkitab membatasi umur perempuan untuk menikah? Saya tanya, berapa umur maksimal, umur minimal dari wanita di dalam Alkitab boleh menikah? Saya tanya, berapa umur minimal wanita yang boleh menikah menurut Alkitab? Silakan dibuktikan. Oke. Jangan main ceret kau ditanya. Saya tanya, kalau kamu menyalahkan hukum yang global pada saat itu menikahi wanita yang sudah balik, sekarang saya balik tanya, ya, Nabi Muhammad menikahi Aisyah, ya, itu karena Aisyah secara biologis sudah balik, secara biologis sudah mampu untuk bereproduksi. Apa masalahnya? Sekarang saya tanya,
9 tahun mau mana? Ilmu kedokteran 6 tahun bisa reproduksi. 6 tahun Coba. Apa sudah menstruasi? 6 tahun. Sebentar, dia sudah haid ke belum? Dia sudah bisa haid belum? Itu yang bertanya itu. Mana? Jawab. Dia sudah haid belum? Loh, di usia 6 tahun apa? Aisyah sudah haid belum? Mana datanya? Sudah haid. Oke, bentar. Mana datanya sudah haid di usia 6 tahun? Mana? Banyak periwayatnya bahwa Aisyah sudah hidup berumah tangga, sudah balik. Ya, sekarang saya tanya kepada kamu, di mana datanya di dalam Alkitab wanita boleh dinikahi? Umur berapa minimal wanita boleh dinikahi? Silakan. Jawab dulu. Mana datanya? Saya sudah menjawab. Sudah menjawab. Sekarang giliran kamu menjawab. Sekarang saya sudah menjawab. Sekarang giliran kau menjawab. Di mana Alkitab? Ini kalian kalau diajak diskusi kan gitu. Kenapa? Tunjukkan kepada saya